kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat hari ini. Kakinya udah bagus. Alhamdulillah udah proses pemulihan Pak. Proses pemulihan. Nah Pak, sesuai dengan jadwal kita, pada hari ini kita melakukan observasi tindak lanjut dari observasi yang kita lakukan waktu tempoh hari. Dan juga sebelumnya sudah kita lakukan sebelum observasi, sudah pernah observasi apa yang kita sepakati kan gitu. Iya Pak. Yang kita sepakati itulah yang ada di akun Bapak, itu dia bisa ingat kembali. Yang mau kita lihat itu waktu di observasi itu dia. Pertama mau kita lihat Bapak mengkomunikasikan harapannya yang tinggi terhadap masa depan seluruh peserta didik. Ada perilaku yang dianjurkan pada saat pembelajaran yang Bapak lakukan, ada juga yang harus dihindari. Nah, jadi yang kedua di situ ada lagi mengkomunikasikan harapan positif terhadap peserta didik secara setara dan tanpa diskriminasi. Berarti Bapak nggak membeda-bedakan anak dalam pembelajaran. Itu yang kita lihat. Yang ketiga, Bapak memberikan tantangan yang bermakna disertai motivasi untuk mencapainya. Ada perilaku yang dianjurkan, ada yang dihindari. Itu sudah kita sepakati di observasi. Itu yang ada di pengelolaan kinerja Bapak. Itulah yang kita lihat dalam pembelajaran yang kita observasi tempoh hari. Nah, dalam pembelajaran juga kita lihat belajar Bapak, apakah dalam pembelajaran sesuai dengan itu atau tidak. Nah, sekarang saya tanya, menurut Bapak, waktu Bapak melakukan pembelajaran pada saat observasi, apa yang Bapak rasakan? Bagaimana pembelajaran Bapak itu? Coba Bapak ceritakan. Menurut saya penyampaian materi yang saya bawakan itu mengikuti sesuai dengan modul yang memang diterapkan untuk materi pada saat itu Pak. Kemudian penyampaian materinya untuk anak-anak belum maksimal sih, cuman saya mencoba untuk mencari beberapa referensi penambahan supaya anak-anak itu nanti dapat menguasai dari tujuan pembelajaran kita, Pak. Misalnya tadi itu mereka pembahasannya mengenai apa itu pembahasan? Sisi mengetahui sisi pada bangun datar. Bahkan saya memberitahukan bangun datar itu apa aja, kemudian cara mengukur sisi-sisinya gimana. Jadi nanti untuk lebih mendalami, kalau di buku paket itu kan cuma hanya satu yang dibahas itu Pak. Apa itu? Segitiga. Jadi waktu Bapak melakukan pembelajaran yang kita observasi, saya mengenalkannya bentuk-bentuk dasarnya dulu Pak. Bentuk-bentuk dasar dari bangun datarnya itu tadi. Bangunannya, jadi apa aja mereka yang perlu tahu. Oh, rupanya bangun datar itu terbagi dari ininya aja. Jadi begitu mereka sudah memahami, baru bagian apa itu? Segitiga bagian apanya? Sisinya Pak. Sisi. Karena sisi yang diminta itu dibahas. Mereka mengukur sisinya. Kemudian berapa? Jadi tujuan Bapak mengukur tentang sisi lah ya? Iya, karena kan yang di modul aja kan yang dicari hanya sisinya dulu Pak. Jadi itu Bapak lakukan waktu pembelajaran yang lalu? Ya. Jadi dari hasil pembelajaran tersebut berhasil atau enggak? Bagaimana? Kalau menggunakan alat yang sederhana seperti menggunakan roll, mereka sudah berhasil Pak, karena kan sederhana sekali. Yang penting mereka sudah mengetahui cara mengukurnya dan kemudian dia dipaskan. Nah, itulah dia dari ukurannya. Misalnya 4 cm, 2 cm, 3 cm. Gitu ya. Jadi itu mengenai modul ajarnya yang Bapak gunakan. Sekarang dari yang perilaku yang kita kenakan pengelolaan kinerja ini udah Bapak lakukan? Yang dari observasi tadi. Iya. Dari situ kan memang kita lihat dari segi karakteristik anak kan ada 4 siswa di kelas saya Pak. Berbeda-beda. Jadi ibaratnya tidak untuk semuanya mencakup sama gitu. Ada yang penambahan, misalnya ada kayak si Ali agak sedikit dibantu untuk mendasarkan cara menghitungnya kayak mana.
kalau si Kesha begitu udah dijelaskan sekali dia udah paham, jadi dia udah bisa mencari dengan pengukuran sendiri seperti itu Pak. Jadi karena murid Bapak 4 itu Bapak bisa langsung ya. Ya, Artinya Bapak memberikan pendalaman ataupun mengarahkan mereka itu secara iya, eksklusif lah istilahnya. iya. Makanya kemarin saya Ya tidak kan? menggunakan fokus tapi pakai laptop aja kemarin untuk Oh, gitu. tayangan videonya. Karena sedikit tadi ya. Ya, karena sedikit tadi. Ya, jadi ya, perilakunya yang udah Bapak lihat, Bapak lakukan juga ada yang dihindari, Iya. Bapak hindari lah gitu ya. Iya, Ya. Jadi saya lihat juga sebenarnya awal Bapak di kelas ya, tentang Bapak itu tentang sisi ya. Nah, jadi memang ada Bapak lakukan, cuman kalau penilaian saya lihat itu agak nggak hanya tentang sisi aja Bapak apakan di situ. Ya kan? kenalan Pak, kenalan. Nah, itu dia nggak terfokus di sisi, ada bagian lain lagi yang Bapak lakukan di Iya, situ. si Ya kan? penanganan dasarnya itu. Ya, jadi itu dia yang perlu saya Itu sampaikan. waktu di LKPD baru mereka mulai fokus ke sisinya Pak. Ya. Saya kayak kasih kertas lembar-lembar itu Pak, nah, itu udah mulai Ya. fokus. Kalau saya ambil ke buku paket, nah contoh soal dari buku paket, mereka mengukur sendiri, ternyata Mampu ya. Ya kan? Nah, jadi gitu dia. Jadi ke Bapak ngajar itu Bapak berpedoman dengan modul ajar. Iya. Apa yang Bapak tuliskan di modul ajar itu yang Bapak lakukan di kelas. Iya. Dan saya sebagai observer, artinya orang melihat pembelajaran Bapak, saya berdasarkan modul ajar Bapak. Iya. Saya tunggu itu, ini kegiatan ini, oh ini, nah itu deh. Nah itu yang harus Bapak lakukan. Jadi, Iya Pak. modul ajar itu nggak usah yang ya kalau yang dari internet itu boleh ditengok sebagai referensi. Iya Pak. Cuman cocokkan dengan kondisi di kelas kita. Iya. Ya kan? Nah, jadi cocokkan juga dengan kemampuan kita. Ya kan? Dengan tujuan yang pertama kan tujuannya ngapain? Ya. Nah, jadi Makanya kalau saya nanti waktu saya masukkan materi tadi yang sesuai modul nggak dapat anak itu menguasai Pak, ya. saya referensikan dengan materi yang lain, maksudnya pendekatan dengan cara yang lain. Ya, cari ya kan banyak cara supaya anak mengerti kan ada satu metode atau teknik aja kan Iya. kita harus terus kita gali apa kira-kira metode atau model yang cocok lah untuk anak didik saya. Kita harus gitu. Iya ya Pak. Jangan hanya kita dengan cara ini aja nggak kita belum tentu dengan cara yang satu aja kita lakukan Iya. terus berhasil enggak, anak ini harus pakai cara gini kan gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan pembaruan setiap saat kan gitu Pak ya. Nah, jadi saya berharap itu Bapak ya. Iya. Tapi yang saya ada penekanan saya nanti kalau ke depannya kalau ngajar ya saya lihat itu materinya udah Bapak jelaskan, nah suruh anak nulis dulu Pak. Artinya apa dari inti pembelajaran hari itu tuliskan dulu buku tulisnya. Ya kan? Inti pembelajaran misal tentang sisi yang bagaimana caranya yang udah Bapak buatkan misal Bapak tulis, nah suruh dia tuliskan. Ada catatan dia sebelum dia melakukan latihan Ya, Pak. atau mengerjakan asesmen, dia ada catatannya. Hasil pembelajaran hari ini yang Bapak ini. Bukan dari buku aja gitu. Ya, bukan hanya EC-nya rumus atau apapun dari buku. Nah, cuma itu aja pedoman dia. Ya. Ada catatan khusus dari gurunya. Nah, itulah makanya kita perlu belajar sama guru kan ada catatannya. Nah, itulah Bapak kasih ringkasan materi atau rangkuman lah. Nah, misalnya Bapak tulis sudah Bapak apakan, nah tulis dulu. Nah, kalau udah ngerti dia kan itu. Kalau udah ngerti baru suruh tulis. Kalau nggak ngerti ngapain disuruh tulis? Ya kan? Nah, jadi itu sebagai catatan dia pembelajaran hari ini. Artinya apa? Dengan mencatat dia akan mengingat pelajarannya. Nggak hanya kalau mendengar sebentar aja pegangnya nggak ada nempel. Iya Pak. Ya kan? Nah, mungkin itulah saran dari saya untuk pembelajaran yang akan datang dan juga setiap pembelajaran gunakan modul ajar. Ya, ikuti modul ajarnya. Ya, karena kalau enggak nanti bisa entah mana-mana larinya. Iya ya Pak. Pedoman kita nggak ada. Nah, mungkin itulah mengenai apa dari perilaku tadi sudah Bapak lakukan yang perlu dihindari harus kita hindari Pak. Ya. Jadi kita biasakanlah seperti itu, kita mengikuti aturan yang sudah kita buat. Ya, ada lagi kira-kira yang Bapak sampaikan? Kalau yang ingin saya sampaikan yang pertama mungkin untuk kedepannya akan saya referensikan lagi, maksudnya pembelajaran yang menambah wawasan mereka. Karena kalau yang dari situ kurang dapat, nanti saya tambahkan dari media kayak laptop tuh Pak, kayak di Google, YouTube,
supaya mereka lebih memahami, oh rupanya ada cara yang lebih mudah mereka pahami gitu Pak, supaya lebih nangkep. Karena kan anak kelas rendah aja kan di situ Pak yang problematiknya, nangkepnya yang kurang. Berarti kita cari metode yang cocok Iya. sebagai nangkap kan gitu. Kita Iya. jangan hanya harus pakai cara ini aja harus lah, jangan. Iya. Karena ini kan cara itu makhluk hidup, Iya Pak. ya kan? Dia nggak bisa cara ini, cara yang lain, mana cara yang paling cocok sama dia. Nah, itulah kita lakukan modifikasi lah namanya. Artinya kalau dia apa itu teknologi pendidikan itulah seperti itu. Artinya untuk membawa supaya anak-anak ini teknik apa yang kita lakukan. Makanya saya berapa hari sekali suka ngasih kuesioner orang-orang tuh Pak. Oh iya, Kayak bagus PTS, kayak nanti ada bentuk gambar itu nanti mereka Iya. masukkan ke dalam angka-angka huruf-huruf itu Pak. Nanti dia tarik garis mana yang sesuai dengan gambar itu dan nanti. Ya hasilnya itu bapak pajak di kelas. Ya pajak kan Pak, tapi itu tadi anak-anak tuh gratis yang kelas lain coba masuk nari I. Nah, Jadi dia dilarang. ditempel kayak gini pak. Iya, ditempel ditempel. Iya, itu karya anak itu. ya itu dia, itu perlu pak. Cuman tadi lah Pak, nggak tahan lama, banyak gratis. Ya itu yang kita harus awasi, kita bilang Iya. orang itu orangnya jadi Ada polisi. kelingan juga Pak. Polisi kelasnya jadi orang itu buah. Iya. Ya mungkin itu aja ya. Ya Pak, Ada lagi kira-kira? udah Pak pas. Ya terima kasih. Ya saya berharap dengan tindak lanjut ini bapak tindak lanjuti kan gitu. Ya. Ya nanti kalau ada tugas di yang lain ya bapak apalah supaya kita Iya Pak. selesaikan lah